Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlu tuqa wal wafa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib ingkang tansah diparingi rahmat dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmatnya kepada kita semua. Di antara nikmat yang bisa kita rasakan kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat waktu luang, sehingga dengan kedua nikmat ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kesempatan menuntut ilmu pada malam hari ini. Sholawat serta salam tetap senantiasa terlimpah curahkan kepada panutan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat maghrib ingkang tansah dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini selaku pembawa acara yang mana ingin menyampaikan beberapa acara yang akan kita lewati. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada acara inti, yang ketiga ada lain-lain, dan yang keempat ada penutup. Mempersingkat waktu, kita memasuki acara yang pertama, yaitu acara pembukaan. Kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu acara inti yang akan disampaikan kepada beliau Ustadz Hebni Syarif MBDI dengan tema Tadabbur Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Maka di sini kami menghimbau kepada para jamaah untuk menyimak betul-betul, kalau perlu dicatat materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Hebni Syarif. Kepada beliau kami persilahkan. Iya, gajar gandul. Sini itu makan. Ini makan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahala Allah lahu tariqan ila jannah. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim. Musallin musalliyat, bapak-bapak, ibu, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah atas rahmatnya pada malam ini kita dapat menunaikan ibadah salat maghrib dengan berjamaah. Semoga salat kita, ibadah kita, zikir dan doa-doa kita semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
bagi keluarganya, bagi para sahabat dan pengikutnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita malam ini adalah tadabbur ayat surah Al-Qasas ayat 37. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awun fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada orang yang telah beriman supaya bersungguh-sungguh mencari kesuksesan dan kejayaan-kejayaan untuk akhiratnya. Ya. Karena orang beriman ini memiliki keyakinan bahwa selain kehidupan dunia ada kehidupan akhirat. Dan orang beriman digambarkan oleh Allah adalah orang yang selalu merindukan kesuksesan di dalam dua kehidupannya, yaitu sukses dunia, sukses akhirat. Sebagaimana Allah gambarkan dalam surah Al-Baqarah, qala ta'ala wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah berfirman, sebagian dari manusia, sebagian yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka selalu berdoa kepada Tuhannya, Rabbana, ya Tuhan kami, atina, anugerahkan kepada kami fid dunya hasanah, kebaikan-kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan juga kebaikan-kebaikan akhirat. Inilah yang membedakan antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Kalau orang beriman orientasinya itu yang penting sukses dunia, sebagaimana Allah firmankan sebelumnya, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka yang diinginkan yang penting sukses dunia. Itu pun ukuran kesuksesannya antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman itu berbeda. Kalau orang beriman mengukur kesuksesan di dunia itu berdasarkan ukuran-ukuran wahyu, baik dalam Quran ataupun dalam hadis-hadis Nabi. Ya. Luar biasanya bahasa Al-Quran itu, orang beriman yang sukses di dunia itu Allah menggunakan kata muflihun. Jadi dalam Quran ketika Allah menggunakan kata muflihun dari kata aflaha yuflihu, maka itu menunjukkan orang itu sukses di dunia. Tapi kemudian ketika Allah menceritakan tentang orang yang sukses di akhirat, beruntung di akhirat, maka Allah menggunakan kata faizun. Itu luar biasanya Quran. Ya. Sehingga muflihun itu adalah orang-orang yang beruntung di dunia. Adapun faizun orang yang beruntung di akhirat. Nah, untuk menjadi faizuna fil akhirah, maka dia harus masuk dulu dalam golongan muflihuna fid dunya. Nah, yang di dalam Quran
kriterianya sangat banyak sekali. Orang mendapatkan predikat sebagai orang yang beruntung. Nah, jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk sukses dunia, Allah berfirman, setelah dia beriman, dia beramal soleh. Jadi untuk mewujudkan hasanah di dunia yang selalu dirindukan dan diratapkan kepada Allah, maka amal yang menjadi sebab datangnya hasanah di dunia adalah amal soleh. Ya. Sebagaimana dalam surah An-Nahl, qala ta'ala, man amila sholihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Gitu. Jadi untuk mendapatkan anugerah hayatan thayyibah, maka harus beriman dan beramal soleh di dunia ini. Amal soleh itu apa? Kullu amalin, semua amal perbuatan, min qaulin, baik itu berupa ucapan, wa fi'lin, atau berupa perbuatan-perbuatan, yuhibbuhullahu wa yardah, yang dicintai dan diridhai oleh Allah, maka keseluruhan itu disebut dengan amal soleh. Ya. Yang kemudian di dalam syariat Islam dibagi, ada amal soleh yang sifatnya wajib, ada amal soleh yang sifatnya sunnah, mustahab. Nah, ketika orang beriman kemudian dia beramal soleh, maka kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka aku akan memberikan kepadanya kehidupan yang thayyib. Inilah kehidupan yang dirindukan oleh orang beriman, yaitu hasanah fid dunya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, hayatan thayyibah ay tuma'ninatul qalbi wa sakinah wa sa'ah wal amni. Jadi hayatan thayyibah maknanya adalah hidupnya tenang, hatinya lapang, gitu, mendapatkan rezeki yang halal, dan kemudian berada dalam lingkungan yang aman. Nah, itu hayatan thayyibah. Dalam tafsir Al-Marawi, hasanah fid dunya di antaranya adalah dia mendapatkan hati yang pandai bersyukur. Yang kedua, hatinya senang tafaqquh fiddin. Kemudian mendapatkan pasangan hidup yang baik. Wa lahu auladun al-abrar, dia punya keturunan yang baik. Dia mendapatkan rezeki yang halal. Kemudian dia diberi oleh Allah anugerah tetangga yang baik, itu hasanah fid dunya. Ya. Jadi jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini petunjuk Quran bagi orang yang ingin beruntung di dunia. Gitu. Kemudian di dalam Quran surah Al-Qasas, nah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada orang beriman bagaimana supaya bisa sukses di akhirat. Maka Allah menggunakan kalimat yang sangat indah dan luar biasa. Qala ta'ala wabtaghi fima ataakallahu ad-darul akhirah. Di sini ada kata perintah al-amr, yaitu ibtaghi, carilah, burulah
Nah, fi'il amar ini di dalam ilmu tata bahasa Arab itu pasti memiliki mutaaddi, pasti membutuhkan objek. Nah, jadi setiap ada fi'il amar pasti ada objek. Nah, objek yang harus dicari dan diburu dalam firman Allah surah Al-Qasas 77 ini bukan kesuksesan dunia, bukan. Yang kemudian seluruh waktunya dihabiskan untuk mencari dan mengejar dan memperjuangkan kesuksesan dunia. Tetapi objeknya maf'ul bih di dalam ayat ini wabtaghi, carilah, burulah secara sungguh-sungguh, secara serius. Apa yang disuruh cari oleh Allah? Darul akhir, yaitu kampung akhirat. Disuruh oleh Allah orang beriman ini mencari kesuksesan akhirat. Yang di kita ini mestinya orang beriman yang meyakini adanya hari akhirat, maka berburu kesuksesan dunia sekedarnya. Tapi yang lebih diseriusi dan lebih diseriusi lagi adalah sukses akhirat. Kalaupun kemudian serius berburu kesuksesan dunia, maka kesuksesan dunia yang dia buru dan dia perjuangkan hanya sebagai sasaran antara, hanya niatnya sebagai wasilah. Gitu. Maka Allah di sini berfirman, "Wabtaghi fima ataka ad-darul akhirat." Carilah kampung akhirat dengan menggunakan apa yang telah Allah anugerahkan kepada kamu berupa nikmat-nikmat dunia. Gitu. Ayat ini sebenarnya didahului oleh satu kisah hamba Allah yang diberi fasilitas dunia yang luar biasa, tapi tidak dimanfaatkan fasilitas dunia yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepadanya untuk menjadi sukses akhirat. Yaitu seorang hamba Allah pada zaman Nabiullah Musa alaihi salam, yaitu Qarun. Allah berikan kepadanya kekayaan yang luar biasa, dekat dengan penguasa, tapi sayang keanugerahan yang melimpah berupa nikmat-nikmat dunia dia tidak gunakan sebagai wasilah, sebagai sarana untuk mencari kesuksesan akhirat. Maka disinilah kemudian Allah berfirman bagi orang beriman dari umat Rasulullah, sehingga munasabah dengan ayat sebelumnya, konteks dengan ayat sebelumnya, umat Rasul jangan seperti Qarun. Ketika mereka menghabiskan waktunya, energinya, siang dan malam, mereka berburu kesuksesan dunia hanya untuk dunia. Jangan. Maka nasibnya nanti tidak akan jauh berbeda dengan Qarun. Tapi kalau kemudian bersungguh-sungguh mencari kesuksesan dunia, maka kata Allah harus berbeda dengan Qarun. Ia mencari dunia secara sungguh-sungguh hanya sebagai sasaran antara untuk mencari kesuksesan akhirat. Maka di dalam berbagai macam tafsir, orang beriman itu harus menjadi orang yang cerdas, memanfaatkan anugerah Allah
yang Allah karuniakan di dunia ini supaya sukses akhirat. Karena Nabi SAW itu kan pernah bersabda, orang yang cerdas, kata Nabi, adalah bukan orang yang memiliki pendidikan tinggi saja, punya gelar pendidikan formal yang panjang, tidak. Tetapi kata Nabi, al-kayyisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut. Nah, inilah orang yang cerdas, kata Nabi, adalah orang yang selalu melakukan introspeksi diri, kemudian dia banyak berusaha dan beramal untuk kesuksesan akhiratnya. Jadi jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sederhananya sebuah kebodohan orang yang telah diberi oleh Allah fasilitas untuk sukses akhirat, tapi kemudian dia tidak gunakan sebaik-baiknya sehingga menjadi orang yang hina dan dinistakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kisah ini kemudian menjadi pendahuluan dari perintah Allah kepada umat Rasulullah supaya jangan sampai lupa mencari kesuksesan akhirat lewat nikmat-nikmat Allah yang telah Allah anugerahkan di dunia ini, sehingga nilainya itu akan berbeda gitu. Ketika orang menggunakan hidupnya untuk mencari dunia supaya bisa sukses di akhirat, itu berbeda dengan orang yang menghabiskan keseluruhan hidupnya hanya untuk mengejar kesuksesan dunia untuk hidupnya di dunia. Itu maka beda. Jadi jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Maka tidak dilarang orang itu bersungguh-sungguh mencari finansial di dunia ini, tidak dilarang. Mencari kedudukan tidak dilarang, selama mencari dunia dan mencari kedudukan itu diorientasikan sebagai wasilah pada saatnya supaya dia sukses meraih akhirat. Jadi jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa nikmat dunia yang bisa digunakan wasilah untuk akhirat? Ya sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Ketika Allah memberikan anugerah rizki, ya setelah kita bekerja keras, banting tulang, kemudian Allah ridha dengan ikhtiar kita dapat rezeki, maka bagaimana rezeki ini menjadi wasilah taqarrub ila Allah untuk sukses akhirat. Gitu. Jangan seperti siapa? Korup. Gitu. Punya uang banyak tapi hanya disimpan. Disimpan di gudang. Hanya sia-sia. Gitu. Jadi jangan dilupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka korup itu adalah orang yang tidak cerdas. Karena seandainya dia cerdas, kata Nabi, maka dia akan daya gunakan nikmat berupa kekayaan yang berlimpah untuk sukses di akhirat. Karena orang kalau diberi anugerah rezeki itu, Pak, peluang sukses di akhirat itu besar sekali itu, Pak. Ya, dengan hartanya dia bisa menyempurnakan rukun Islamnya dengan hartanya. Karena orang kan tidak bisa naik haji kalau tidak punya istita'atil amwal, berkemampuan dalam secara finansial. Dengan harta dia bisa infak dan sedekah. Dengan harta dia bisa beramal jariah.
Dengan hartanya bisa dia memberi makan orang yang kelaparan. Dengan harta dia bisa memberikan sarana, fasilitas bagi orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Gitu. Jadi jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seberapapun nikmat berupa amwal yang Allah titipkan kepada kita, mari kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk bisa sukses di akhirat. Sehingga orang mencari uang
Inilah bijaksananya Allah Al-Hakim yang maha bijaksana, memilih kalimat dalam surah Al-Qasas ayat 7 tidak dengan kalimat wabtali bimalin, ya. Carilah kampung akhirat dengan harta, carilah kampung akhirat dengan jabatan, tidak, tapi menggunakan isim mausul yang mencakup kepada keseluruhan sesuatu yang Allah tadinya. Terus bagaimana dengan Quran yang oleh Allah diberi karunia berupa Quran akhirat, kemiskinan, kekurangan, rasa sakit dan sebagainya. Gimana caranya supaya semuanya bisa sejahtera? Bisa, inilah bijaksananya Allah menggunakan kata bima luar biasa. Saya tahu artinya apa. Saya miskin di bulan ini. Kita dalam firman bahwa Allah memang mengerjakan kebaikan dan kekurangan. Nah, bagi singkatnya, bagi orang yang diuji dengan kefakiran, kemiskinan, kekurangan, apa yang bisa digunakan oleh tidak bisa dengan cara sabar.